9 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024, Kamis 8 Agustus 2024. Selama 2 atau 3 bulan terakhir, fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan individu seperti penerima manfaat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan atau KJMU, Kartu Jakarta Pintar yang jumlahnya cukup signifikan, yaitu sekitar 3.000 penerima manfaat KJMU dan 75.000 siswa penerima manfaat KJP, akan diputus secara bertahap dari tahun 2023. Ketika ditelusuri, maka penjelasan P4OP dengan penjelasan pimpinan pemerintah daerah ternyata tidak sama. Satu sisi menyampaikan penjelasan dengan alasan karena terjadi pengurangan alokasi anggaran, di sisi yang lain menyampaikan penjelasan dengan alasan karena adanya pengalihan anggaran tersebut untuk program lainnya. Kami berterima kasih karena usulan fraksi PDI Perjuangan terkait dengan penambahan anggaran KJMU dan juga KJP diakomodir sehingga dapat menguraikan permasalahan ini. Terkait dengan Pemprov DKI Jakarta yang telah menganggarkan sebesar 2,89 triliun untuk menanggulangi potensi banjir di wilayah Jakarta, fraksi Gerindra meminta agar kegiatan normalisasi Sungai Ciliwung yang pelaksanaannya dilaksanakan bersama dengan pemerintah pusat telah terlaksana sepanjang 16 km, sehingga masih tersisa sepanjang 17 km lagi, harus dipastikan terlaksana secara tuntas dengan proporsi anggaran yang lebih optimal. Target retribusi memang dinaikkan sebesar 38% atau senilai 183,7 miliar rupiah. Namun, fraksi PKS menilai kenaikan target retribusi dalam APBDP 2024 ini adalah hal yang sangat wajar karena target awalnya yang rendah, yaitu 483,1 miliar rupiah. Oleh karenanya, fraksi PKS berpandangan seharusnya target retribusi ini bisa dinaikkan lagi mengingat potensi retribusi ini masih sangat besar, terutama dari retribusi parkir, retribusi jasa umum maupun jasa usaha lainnya. Terkait dengan pelaksanaan pemadanan data penerima KJP atau KJMU yang diseleksi berdasarkan DTKS dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang menyebabkan banyak keluhan oleh warga terdampak, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa penerima bansos harusnya warga yang sesuai kriteria. Namun demikian, proses verifikasi yang dilakukan harus dipastikan akurat sehingga tidak merugikan warga Jakarta yang benar-benar mendapatkan hak bantuan sosial tersebut. Jangan sampai siswa dan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan harus putus sekolah akibat proses sinkronisasi data yang dilakukan. Mohon tanggapan. Adanya penurunan PAD dari sebesar 46,24 triliun menjadi 44,98 triliun atau minus 2,72%. Padahal kami optimis kenaikan PAD pada anggaran 2023 hingga mencapai 100,57%. Kami juga melihat adanya beberapa penambahan pos-pos anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Mohon tanggapan. Kami tetap mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk dapat terus mempertahankan kinerja sebagaimana pada tahun anggaran 2023 yang berhasil merealisasikan penerimaan pajak daerah lebih tinggi dari target. Namun kami tetap menyoroti penurunan target penerimaan dari hasil pemanfaatan BMD yang diturunkan sehingga lebih dari setengah targetnya hanya menjadi 205 miliar dari sebelumnya 496 miliar. Selain itu juga penurunan pada target dividen dari BUMD hingga 25% atau turun 195 miliar. Kami menyayangkan target pesimis pada dua sektor penerimaan ini karena kami melihat potensi besar dari dua sektor ini jika dilakukan pengelolaan aset daerah dan tata kelola BUMD yang baik. Dalam hal program prioritas, Pemprov DKI Jakarta dalam rangka percepatan penurunan prevalensi stunting berdasarkan data yang didapat oleh fraksi Nasdem DKI Jakarta yang berasal dari dashboard status gizi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Dari bulan Januari sampai dengan Agustus ditemukan jumlah kasus stunting sebanyak 10.340 kasus dan sebanyak 5.880 kasus yang sudah diselesaikan. Oleh karena itu, fraksi Nasdem mendorong agar Pemprov DKI Jakarta di dalam hal ini Dinas Kesehatan agar lebih serius dalam menangani permasalahan stunting dengan kasus gizi buruk yang ditemukan pada balita yang juga merupakan warga wilayah Pemprov DKI Jakarta. Fraksi Partai Golkar menyayangkan banyak guru honorer yang bertugas mengajar di Jakarta tetapi kesejahteraannya tidak diperhatikan. Padahal anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Jakarta mampu untuk memberi upah 4.127 guru dengan kontrak kerja individu atau KKI yang kini masih berstatus honorer. Upah yang diberikan kepada para guru harus layak, minimal sesuai standar upah minimum provinsi atau UMP. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar menilai tidak ada lagi alasan guru honorer yang diputus kontraknya karena persoalan biaya. Karena untuk mencapai Indonesia Emas, SDM kita harus baik. Siswanya wajib belajar 12 tahun secara gratis dan gurunya sejahtera. Program pendidikan gratis siswa sekolah swasta di Jakarta perlu segera dimatangkan karena pendidikan gratis ini sebagai upaya pemetaan pendidikan yang merupakan hak seluruh warga DKI Jakarta. Selama ini banyak siswa dari keluarga yang tidak mampu justru tidak mendapat kesempatan masuk sekolah negeri. Namun ironisnya siswa tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Jakarta Pintar. Kami minta saudara penjabat gubernur secepatnya mematangkan program ini dengan fokus utama memberikan pendidikan gratis terhadap siswa sekolah swasta dari keluarga yang tidak mampu. 3. Program normalisasi sungai Jakarta yang masih tersisa 17 km. Kami minta saudara penjabat gubernur mendesak Kementerian PUR untuk mempercepat normalisasi sungai yang lahannya sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.